Halo teman-teman semuanya, mahasiswa calon konselor profesional. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini saya dapat berjumpa dan nantinya dapat belajar bersama dengan teman-teman semuanya di mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini nanti teman-teman semuanya kita akan membahas mengenai teori dan pendekatan konseling yang pertama atau juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar dari teori pendekatan konseling dan psikoterapi. Sudah tidak asing nampaknya bagi teman-teman semuanya, yakni teori ataupun pendekatan konseling psikodinamika. Sebelum nantinya kita akan membahas mengenai pendekatan itu, teman-teman, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya setiap teori itu dikembangkan tidak lepas dari sejarah hidup dan karir pengembangnya. Sehingga teman-teman semua cerita ataupun perjalanan kehidupan, latar belakang kehidupan pengembang teori itu benar-benar mewarnai pendapat, pandangan, dan juga gagasan dalam bidang yang ditekuninya, termasuk juga dalam hal konsep dan teori pendekatan konseling. Sehingga teman-teman semuanya bahkan para pengembangnya itu pernah menghadapi ataupun pernah menjalani periode-periode yang itu tidak menyenangkan atau sering disebut juga dengan penderitaan psikis yang mewarnai teori dan juga konsepnya. Si Jung ia mengatakan bahwa hanya penyembuh-penyembuh atau hanya terapis-terapis yang pernah terluka yang dapat mengembangkan pendekatan dan konseling dan juga psikoterapi. Sampai segitunya teman-teman semuanya. Berikutnya teman-teman semuanya berkaitan dengan model yang akan kita bahas ini teman-teman, model konseling psikoanalisis, ya siapa yang tidak mengenal bagi orang-orang konseling maupun psikoterapi teman-teman, Sigmund Freud adalah nama yang tidak asing. Mengapa teman-teman semuanya? Karena seperti tadi saya bilang bahwasanya memang konsep psikodinamika atau psikoanalisis itu adalah peletak batu pertamanya dari teori dan pendekatan konseling. Sehingga walaupun juga banyak orang mencaci maki pendekatan ini, namun ini tidak pernah lepas untuk kita pelajari, terutama bagi orang-orang di bidang konseling maupun psikoterapi. Teman-teman, saya ingin membicarakan kenapa sih sekiranya yang membuat teori ini menarik. Bahkan juga tidak jarang orang mengatakan sebagai teori kepribadian yang paling terkenal. Ya, paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, teman-teman semuanya, landasan dari teori psikodinamika yakni seks dan juga agresi itu merupakan dua topik yang paling populer. Kalau orang diajak bicara mengenai itu, tentu dia tertarik teman-teman semuanya. Yang kedua, teori psikodinamika itu menyebar banyak sekali pengikutnya. Jadi disemaikan oleh para pengikutnya yang tidak hanya di Wina, bahkan di juga seluruh dunia. Yang ketiga, teman-teman, Freud itu ketika ia mempresentasikan ataupun menyampaikan gagasan dan juga konsepnya, ia menyampaikan dengan cara yang benar-benar merangsang ataupun menggairahkan, dan itu menyenangkan teman-teman. Ya, paling tidak itu tiga hal yang membuat teori ini nampaknya berjalan menjadi populer. Teman-teman semuanya, teman-teman pernah membaca biografi ini paling tidak di mata kuliah teori kepribadian. Teman-teman, kita sama-sama mengetahui bahwa panjang sekali cerita ataupun sejarah perjalanan dari si Freud, teman-teman, yang mana dari masa kecilnya ia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ia juga waktu kecil ia mengalami ketertarikan pada ibunya. Itu pun juga nanti kalau teman-teman menganalisis, itu pun juga ada satu konsepnya mengenai Oedipus kompleks yang itu juga berangkat dari cerita sejarah kehidupan si Sigmund Freud. Teman-teman semuanya, awal kali memang walaupun ia dokter di bidang saraf teman-teman, namun ia lambat laun menekuni bidang psikoterapi teman-teman, dan ya sungguh ia mengalami juga periode kehidupan yang tidak menyenangkan. Dia punya depresi, dia migran berat, dia gangguan kecemasan yang akut, takut mati. Lalu juga dia itu pengguna kokain, ya dikenal demikian di biografinya. Ini adalah satu karya yang fundamental. Peletak dasar konsep ini adalah buku The Interpretation of Dream, yang mana dari buku itu nantinya akan muncul pendekatan psikodinamika.
Oke teman-teman, ada 3 prinsip utama fundamental dari pendekatan ini. Yang mana yang pertama adalah konsentrasi prinsipal, ya, yang diartikan sebagai orang itu punya kecenderungan untuk mempertahankan kualitas ataupun mempertahankan tingkat ketegangan psikis serendah mungkin. Ya, kalau bahasa mudahnya ya setiap orang itu menginginkan hidupnya berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita semua menginginkan hidup kita itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Konstansi prinsipal. Yang kedua juga ada pleasure principle, teman-teman. Ini manusia berusaha untuk mewujudkan kesenangan sebagai cara memenuhi kebutuhan. Ya, kita pun juga demikian, berusaha mewujudkan kesenangannya. Yang ketiga, reality principle. Setiap orang itu berusaha mewujudkan kesenangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Ya, contohnya misalkan para perempuan yang kalau foto itu mencari angle yang paling terlihat dia paling baik atau terlihat paling cantik atau paling tampan. Yaitu adalah prinsip reality principle. Berikutnya beberapa poin penting mengenai hakikat manusia, teman-teman semuanya akan coba saya sampaikan sekilas. Yang pertama, manusia itu adalah hakikatnya deterministik atau ditentukan oleh kekuatan yang sifatnya itu irasional, alam bawah sadar, instingtif. Lalu manusia itu berisi sistem energi. Ya, ini energinya berkaitan dengan energi yang libido ya, seks, agresi, itu dorongan utamanya. Lalu ada 2 insting. Insting yang pertama adalah insting eros atau konstruktif untuk tetap survive, namun juga ada insting agresif, thanatos. Dorongan hidup dan dorongan mati itu menjadi penentu kuat di mana orang bertindak dan juga berperilaku. Teman-teman, ini adalah beberapa hakikat manusia yang coba saya sampaikan dengan cara yang lain, teman-teman semuanya, berkaitan dengan represi dan juga supresi. Ini sedikit refleksi ya, tentunya kita pernah merasakan sakit. Setiap orang pernah merasakan hal yang tidak mengenakan di hidupnya. Dan setiap orang itu pernah mengalami episode yang tidak menyenangkan. Dan seringkali untuk kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak selesai, ya seringkali ada hakikat manusianya itu ada konsep yang namanya represi. Yang mana yang tidak mengenakan itu ditekan, dikubur, dilupakan lah bahasa mudahnya. Dan itu sebenarnya ditempatkan di level tidak sadar atau unconscious. Yang mana teman-teman semuanya untuk menyelesaikan masalahnya nanti itu konsepnya dengan supresi atau menaikkan kembali atau memanggil kembali yang sifatnya tidak sadar. Oke teman-teman semuanya, saya sudah singgung sekilas mengenai level kesadaran teman-teman semuanya. Memang ada 3 level, di mana yang pertama ada conscious, ada pre-conscious, dan juga ada unconscious. Conscious itu adalah hal-hal yang sifatnya di kesadaran, yang disadari langsung. Ini kecil sekali, barangkali ya cuma 20% teman-teman semuanya. Lalu juga ada pre-conscious, itu ambang sadar. Ambang sadar itu adalah di hal-hal yang di antara sadar dan juga tidak sadar, yang mana suatu waktu bisa diambil, bisa di-recall kembali dengan mudah. Namun si Freud mengatakan bahwa sebenarnya yang punya tempat atau punya porsi banyak di level kesadaran adalah itu bagian unconscious, yang mana ini tempatnya berbagai macam peristiwa-peristiwa atau berbagai macam hal yang itu ditempatkan di level unconscious. Ini penentu kuat. Nanti mengapa ia mengatakan deterministik, itu karena hal-hal yang sifatnya unconscious itu sebagai penentu kuat tindakan individu. Baik teman-teman semua, setelah kita mempelajari mengenai level kesadaran, juga ada struktur kepribadian. Kalau level kesadaran itu dikenal dengan conscious, unconscious, dan juga preconscious. Kalau struktur kepribadian itu ada id, ego, dan juga superego. Ini analognya. Kalau id teman-teman semua itu seperti devil atau ini ya, yang mengajak untuk bersenang-senang, ya kadang tidak logis, amoral, ya berisi insting, id. Lalu juga ada superego, itu konsien atau hati nurani, itu yang mengajak baik-baik. Lalu juga ada ego, ego itu yang berhubungan dengan realitas, berhubungan dengan yang objektif. Teman-teman semuanya, pastikan ketika kita berbicara mengenai id, ego, superego, hal yang perlu ditekankan bahwa ego ini perlu menjadi pemain utamanya. Sehingga kita bukan dikendalikan oleh id yang mana senang-senang saja, tapi juga tidak dikendalikan oleh superego yang itu terlampau baik.
kadang menjadi orang perfeksionis dan seterusnya. Pastikan itu kita bisa di tempat di porsinya itu ego sebagai pemeran utamanya. Sehingga teman-teman semuanya antara id, ego, super ego, pastikan bahwa ego itu adalah pengendali utama kita berhubungan dengan dunia realitas. Oke, teman-teman semuanya. Ketika id, ego, super ego itu berinteraksi secara bersama-sama, teman-teman semuanya seringkali ketika struktur itu tidak bekerja secara harmonis. Jadi kadang-kadang id yang ingin menang atau ego yang ingin super ego yang ingin menang, sehingga membuat ego itu jadi jadi cemas. Nanti dikenal dengan ego defense mechanism. Ketika struktur kepribadian itu id, ego, super ego tidak berjalan secara harmonis, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya ada yang namanya nanti ego defense mechanism untuk melawan kecemasan. Kecemasan sendiri ada 3, kecemasan moral, kecemasan neurotik, dan kecemasan realistik. Kecemasan neurotik itu bersumber dari id. Kalau kecemasan realistik itu bersumber dari ego, dan ini diperbolehkan. Takut ular misalkan, itu boleh. Kalau kecemasan moral, teman-teman semuanya itu yang bersumber dari hati nurani atau bersumber dari conscience, dari super ego. Itu yang kadang-kadang kita merasa berdosa, melakukan sesuatu kejahatan, itu kecemasan moral. Nah, ego defense mechanism teman-teman semuanya, ego defense mechanism itu adalah ketika id, ego, super ego itu cemas, lalu ego itu berusaha sebagaimana caranya untuk mempertahankan tetap konstansi prinsipal, tetap konstan, tetap stabil, tetap senang. Maka ia menjalankan fungsinya disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Ada banyak ya teman-teman semuanya ya. Ada identifikasi, proyeksi, rasionalisasi, regresi, reaksi formasi, denial, displacement. Dan teman-teman nantinya ada materi naskah yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke, lanjutnya teman-teman semuanya ini berkaitan dengan ini ya, psikososial, psikoseksual state of development atau tahap perkembangan psikoseksual. Ada 5 tahapan teman-teman semuanya. Tahapan yang pertama itu oral. Tahapan oral di mana kenikmatan itu teman-teman semuanya, kenikmatan itu berfokusnya pada mulut atau oral. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Lalu tahap berikutnya setelah orang itu anal ya. Lalu tahap berikutnya adalah anal. Anal itu kenikmatan bersumbernya pada anus. Jadi ketika orang itu misalnya buang air besar, buang air kecil, itu adalah anal. Dan ini teman-teman semuanya, si Freud itu ada ada satu sumbangsi besar, yakni toilet training ketika untuk parenting, yaitu sumbangsi dari tahap perkembangan anal. Beralih tahap palik ini juga tahap tahap penting karena dia belajar mengenai belajar di mana peran antara laki-laki, perempuan, dan palik ini zona kenikmatannya, ergonozonnya itu berada di alat kelamin. Jadi orang senang itu dengan alat kelaminnya, di mana ia belajar itu sedang belajar gender laki-laki perempuan. Berkembang berikutnya latensi itu sudah mulai kenal sama teman-teman, kenal sama lingkungan, sehingga dia mulai dengan mulai berkenalan dengan sosialnya, teman sebayanya, dan berakhirnya dengan genital ini terus menerus. Genital itu ketika teman-teman sudah mulai percintaan, mulai terjalin rasa suka dengan lawan jenis, itu tahap genital. Beberapa istilahnya itu beberapa tahapan fase yang ini diprediksi. Kalau misalkan ada tahapan fase yang tidak berjalan secara benar, maka seringkali punya masalahnya. Dan itu teman-teman semuanya yang dikatakan deterministik. Misalkan contohnya saja nih ya, belum tercapai kenikmatan oralnya itu belum puas, maka kemungkinan dia akan mengakibatkan orang itu alkoholis, merokok, menggigit kuku. Itu kemungkinan ada suatu hal di tahapan analnya dan seterusnya, teman-teman semuanya. Saya kira beberapa hal ini nanti di naskah teman-teman bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Konsepnya adalah deterministik. Jadi bagaimana tahapan perkembangan itu seringkali juga menentukan. Jadi masalahnya ataupun apa yang dia lakukan di tahap sekarang itu berkaitan dengan tahapan-tahapan masa lalunya. Oke,
Kita akan di fokus utama di tahapan konseling teman-teman semuanya. Tahapan konseling itu bisa dibayangkan ya, ini adalah proses terapi dari si Freud atau psikodinamika, yang mana konselornya duduk di belakang, bersandar duduk di belakang konselinya, dan konselinya dibiarkan terbaring untuk mendapatkan kenyamanan dan bercerita. Oke, teman-teman semuanya. Beberapa hal penting di tahapan konseling teman-teman semuanya, kita perlu tahu dulu nih asumsi pribadi sehat dan juga asumsi pribadi bermasalah. Kalau asumsi pribadi sehat, ketika perilaku adaptif itu muncul ketika ego. Ingat, ketika ego berperan secara optimal, bisa mengendalikan id dan juga superego. Itu adalah pribadi sehatnya. Ego menjadi pemeran utama. Namun sebaliknya, ketika asumsi pribadi bermasalah, ketika dinamika yang tidak efektif, ego itu gagal menjalankan pemeran utamanya, sehingga itu menjadi bermasalah, fokusnya ke id, kesenangan terus, atau fokusnya ke super ego, merasa bersalah terus, maka itu tidak sehat. Lalu belajar kurang tepat dari masa lalu, itu seringkali juga menjadi asumsi pribadi bermasalah. Lalu konflik antara id, ego, super ego, terjadi kecemasan moral dan juga kecemasan neurotik. Lalu juga konflik kateksis dan juga antikateksis. Ini artinya adalah kecemasan yang tinggi, teman-teman semuanya. Terjadi kecemasan yang tinggi yang tidak bisa direduksi. Tujuan konselingnya jelas, kalau tadi ego adalah teman-teman semuanya sebagai peran utama, maka tujuannya konseling psikodinamika untuk memperkuat ego. Tujuan yang kedua untuk membuat yang di unconscious kembali ke conscious, disadari. Yang ketiga, membuka pikiran sehingga ketidaksadaran itu dapat ditangani dalam terapi. Oke, peran yang paling penting teman-teman semuanya adalah anonim, blank screen. Konselornya itu sebagai blank screen, menerima apapun. Jadi ya didengarkan semuanya teman-teman semuanya. Ya, itu yang paling penting di tahapan ini. Selain juga menginterpretasikan beberapa hal yang sifatnya cerita-cerita dari konselingnya. Tahapan konselingnya teman-teman semuanya sebenarnya tidak ada tahapan yang ini sih sistematik. Namun kalau dibuat beberapa sistematika yang agar lebih jelas, tahapan yang pertama itu konseling mulai berbicara mengenai bercerita apapun yang ingin dia ceritakan, melepaskan yang dia pendam. Bergunanya untuk menyingkap hal-hal yang sifatnya unconscious atau nirsadar, diceritakan apapun. Konselornya bagaimana? Setia mendengarkan sejengkal demi sejengkal. Lalu pembukaan transferensi, di mana cerita-cerita itu teman-teman semuanya, cerita-cerita dari konselingnya, coba dibukakan jalan untuk transferensi, untuk membayangkan kembali, merasakan kembali. Konselingnya merasakan kembali, namanya transferensi. Merasakan kembali pengalaman masa lalunya. Jadi dengan cerita masa lampau, dia diminta untuk merasakan kembali, itu pengembangan transferensi. Lalu dengan berbagai macam teknik konseling, teman-teman semuanya berusaha untuk menyelesaikan transferensi itu, menyelesaikan dan juga berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai, untuk menyadarinya. Itu paling tidak ada 3 tahapan itu, teman-teman. Baik teman-teman, yang mana di tahapan-tahapan konseling tadi itu dibicarakan dengan pernyataan, pertanyaan, dan juga sikap yang evokatif. Sikap evokatif itu bahasa mudahnya adalah sikap untuk bisa mengugah rasa, yang mampu menumbuhkan kenyamanan, mampu menghipnotis, tanda kutip ya, konseli ataupun klien kita. Jadi ini benar-benar kata-kata yang itu bisa, wicara-wicara yang bisa mengunggah rasa. Contohnya saya berikan beberapa nih, misalkan, sungguh tidak mudah menjadi dirimu, menjalani setiap penderitaan dan trauma masa lalumu. Namun sekiranya dirimu mampu untuk menghadirkannya kembali, apa yang bisa kau ceritakan kepadaku? Demikian dinyatakan dari bicara maupun sikap dari konseling ataupun konselornya teman-teman semuanya. Oke, berikutnya berkaitan dengan teknik spesifik konseling di pendekatan ini teman-teman. Yang pertama, ini teknik yang paling utama ya, asosiasi bebas. Ini membiarkan konseling itu katarsis, bercerita apapun yang ingin dia sampaikan. Lalu juga ada, ini penting juga analisis mimpi, karena Freud mengatakan mimpi itu adalah sebagai jalan istimewa menuju ke nirsadaran. Sehingga mimpi itu seringkali jadi cara untuk mengungkap ketidaksadaran. Lalu analisis resistensi teman-teman semuanya. Berikutnya
teknik analisis transferensi, ada analisis interpretasi analisis, ini juga banyak sekali di situ konselornya menginterpretasi ataupun menganalisis dari cerita-cerita konselingnya. Dan yang terakhir juga seringkali juga ada teknik hipnosis di pendekatan ini teman-teman. Sedangkan untuk kelemahan dan juga kelebihan teman-teman, kelemahannya itu dianggap ini terlalu deterministik sehingga orang itu tidak punya kuasa untuk mengendalikan masa depannya. Itu kelemahannya dirasa demikian. Menekankan kepada masa anak-anak itu juga jadi kelemahan teman-teman. Lalu cenderung meminimalkan rasionalitas, ya ini dianggapnya yang nirsadar ya. Lalu jarang, tidak ada sedikit yang meneliti secara empiris. Sedangkan kelebihannya teman-teman, ini merupakan sistem pertama psikoterapi yang komplit dari kepribadiannya, itu kelebihannya. Pengaruhnya dan juga hubungan alam bawah sadar yang cukup kuat, sehingga memang benar-benar ada itu bukti unconscious, itu adalah kelebihannya. Dan menemukan hipnosa atau hipnoterapi dalam proses terapi itu juga sebagai kelebihan dari proses konseling psikodinamika. Baik teman-teman semuanya, itu berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Teman-teman semuanya dapat belajar lebih lanjut di PowerPoint yang juga akan saya sertakan, dan juga ada naskah yang teman-teman bisa baca. Harapannya teman-teman bisa belajar terlebih dahulu, untuk pada pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama refleksi dan berdiskusi. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.